add sama yang apakah ada yang ditanyakan mungkin cukup jelas ya atau boleh nih ditanyakan tuh. Nah, kalau SEO ini cara bikinnya ya di blog tadi yang seperti yang di websitenya WP adminnya PT Bara Indo. Ya, ya itulah. Nah, ketika kita klik nih iklan yang bersponsor ini, otomatis saldonya akan berkurang. Ketika saya klik promo pendirian PT 2,9 juta. Nah, ini tak klik, nanti isi legal ini saldonya akan terpotong. Nah, terpotong. Tuh. Ini tampilan untuk landing page tentang perbedaan mana sih yang bersponsor dan mana yang SEO. Nah, seperti yang tak jelaskan tadi, eh, sebelum kita mau beriklan, ada beberapa yang harus eh, kita kan sudah banyak nih membahas tentang riset kata kunci, entah itu kata kunci emas, perak, dan perunggu. Nah, saya enggak bahas terlalu panjang tentang riset kata kunci ini karena kan tadi sudah dibahas nih secara lengkap di SEO gitu. Nah, hal yang harus diperhatikan ketika kita mau meriset kata kunci. Yang pertama ada volume pencarian dan kata kunci turunannya. Nah, ini kalau volume pencarian itu kita bisa tahu volume pencarian ketika eh, hanya bisa didapatkan di tools riset keyword, yaitu ada di Google, di Uber Suggest by Patel dan keywordtool.io gitu. Jadi kalau mau tahu pencarian, volume pencarian itu ke Uber Suggest. Nah, tampilannya kayak gini. Buat teman-teman yang pengen nyoba Uber Suggest, ini disilang aja sampai tampilannya kayak gini, bahasanya Indonesia, IND. Nah, di Uber Suggest ini kita bisa melakukan dua riset. Yang pertama adalah kata kunci, yang kedua ada website gitu. Semisal kita mau masukkan websitenya kompetitor, boleh saja. Jasa sertifikasi BNSP. Nah, ini kan pasti kompetitor ya. Ini kompetitor. Kita bisa riset Uber Suggest. Nah, ini kalau kita mau riset kompetitor melalui websitenya, gitu. Nah, tinggal klik search aja, nanti akan muncul datanya. Nah, kalau ingin tahu volume pencarian, masukkan saja kata kuncinya jasa sertifikasi BNSP. Search. Nah, ini tidak ada ya, tidak ada karena ya mungkin orang jarang untuk mencari eh, jasa sertifikasi BNSP gitu. Tak contohkan jual rumah ya. Biasanya ini sudah tidak bisa ya. Nah, suruh login. Sebentar tak pakai akun lain. Jual rumah IND cari. Nah, suruh login. Oke.
Masuk ke keyword search, overview. Masukkan jual rumah. Nah, kita mau riset volume pencariannya. Nah, ini 8.100, berarti ada kurang lebih 8.000 orang yang mencari jual dengan kata kunci jual rumah. Nah, ini volumenya yang paling tinggi. Jual rumah Surabaya, jual rumah Malang, jual rumah Sidoarjo. Jadi ketiga kota ini jika ingin berjualan paling bagus ya jual rumah. Soalnya pencariannya banyak. Nah, ini kata kunci. Jadi kita tanamkan nih saya iklan saya muncul. Nah, nanti kita bahas dengan detail gitu. Sendiri atau Google Ads-nya langsung itu untuk memfasilitasi advertiser guna mau harus menggunakan harus mempunyai akun iklannya dulu gitu. Jadi harus ada akun iklannya dulu baru bisa apa namanya mengakses Google Keyword Planner. Nah, dari keempat eh, riset tools ini yang paling relevan adalah Google Keyword Planner karena kan Google Keyword Planner ini adalah tools yang disediakan oleh Google itu sendiri. Jadi datanya lebih akurat. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin akun iklan ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa kalau mau eh, bikin akun iklannya bareng-bareng sama saya juga boleh. Nah, ini nanti materi akan dikirimkan, jadi tidak perlu bingung, Mas ini materinya kirim apa enggak dan seterusnya. Nah, di sini juga ada ketika ingin mau masuk Google Ads itu gimana. Nah, ini saya tuliskan gitu. Jadi buat teman-teman biar enggak lupa gitu. Oke, kita lanjut pembuatan akun iklan gitu. Jadi eh, usahakan menggunakan email yang sudah autentifikasi dua faktor, yaitu autentifikasi dengan nomor telepon gitu. Jadi kalau dengan nomor telepon nggak bisa. Oke, kita mau bikin akun iklan. Mungkin teman-teman juga boleh eh, bikin akun iklannya. Caranya gimana masuk ke pembuatan akun iklan, yaitu new tab. Lalu di sisi sini itu ada menu di sisi apa namanya? Terus ini menu, diklik aja menunya. Lalu di paling bawah bawah itu ada namanya Google Ads. Gambarnya segitiga warna biru, kuning dan hijau. Atau Google One dan seterusnya. Nah, klik yang Google Ads. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Kalau sudah login. Nah, jika email teman-teman itu belum belum pernah beriklan, nah ini ID dan lain-lain ini tidak akan muncul. Jadi ini tidak akan muncul, terus klik aja Google Ads baru. Oke, nanti tampilannya kayak gini. Mungkin ngikutin bikin akun iklan atau mungkin ada yang bikin akun iklan dari teman-teman aku aja gitu. Jadi bisa nih kalau ada pelan-pelan belajar pembuatan akun iklan. Nah, kalau yang kayak gini diisi ya, nama bisnisnya apa, lalu eh, websitenya apa, berikutnya. Untuk yang ngikuti saya atau mau bikin akun iklan, eh, saya suruh pencet karena nanti apa, eh, jika terjadi error itu yang apa ya, yang nanggung teman-teman juga gitu. Karena kan ada sebagian orang yang ikut pelatihan selama pengalaman kami selama nya dianggap oleh Google itu sebagai aktif spamming
atau usaha untuk pembobolan akun. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kalau tampilannya teman-teman itu kayak gini, bisa lewati aja. Apa tak? Oke, kalau sudah kayak gini lewati aja. Jadi tampilan yang tampil di dalam teman-teman sama teman-teman dari Google itu eh, update-nya itu tidak merata karena eh, kan banyak nih akun Google di seluruh dunia Indonesia bahkan dunia itu kan butuh mungkin saja nih tampilan yang saya gunakan adalah tampilan paling baru dan tampilan punya teman-teman adalah tampilan yang masih tampilan lama gitu. Jadi di sini saya jelaskan apa yang ada di eh, depan saya. Coba share screen gimana sih cara bikinnya itu boleh nanti tak ajari. Soalnya kan itu share screen. Kalau enggak ya enggak bisa saya yang eh, saya menjelaskan apa yang sesuai yang saya alami. Kalau di sini lewati lalu lewati keluar dari pembuatan kampanye. Nah, pasti nanti akan disuruh melakukan konfirmasi pembayaran ya teman-teman ya. Konfirmasi pembayaran ini biasanya sudah default. Lalu Indonesia, GMT, jenis akun ini karena saya tadi sudah ada akun. Nah, jadi harus bikin disuruh untuk bikin akun bisnisnya. Kalau saran dari saya, jangan menggunakan eh, jenis akun organisasi karena nanti akan disuruh masukkan verifikasi yang cukup rumit ya teman-teman ya. Entah itu NPWP, lalu NIB, akta dan seterusnya gitu. Kalau di teman-teman itu pasti disuruh kalau jenis akunnya personal atau pribadi akan disuruh memasukkan nama, alamat, NIK dan seterusnya. Nah ini perorangan, informasi pajak, pembayarannya manual, transfer uang. Kalau mau memasukkan apa namanya Visa atau debit kredit bisa juga. Kalau saya menganut ya itu transfer uang. Karena apa? Takutnya debit saya, maksudnya debit atau kredit kita bisa terblokir oleh Google Ads gitu. Jadi yang di kredit atau kartu debit kita itu tidak bisa untuk apa ya digunakan lagi di akun Google yang lain gitu. Transfer uang bisa juga GoPay. Kalau GoPay ini cepat ya. Tapi ada biaya admin 1.000. Kalau ini tidak semua kirim. Nah, harus memasukkan NIK. Mungkin dari teman-teman ada yang boleh, Boleh Mas, saya share screen aja. boleh. Ini rencana mau pakai akun eh email satu atau setiap cabang ada email untuk ads-nya? Belum tahu. Rencananya kayaknya setiap cabang. Berarti nanti Setiap saya bikin akunnya banyak ya Mas? ya, kalau bisa saja kayak gitu bisa. Tapi untuk satu orang menghandle semua cabang juga bisa saja.
Kok bisa ya? Oh, Nanti kan lokasinya bisa disesuaikan. oke. Bentar. Boleh. Saudara muncul belum Mas? Share screen. Sudah, sudah. Mau mana yang mau dibuat akun Yang ini iklannya? Mas, yang Nah, email marketing. terus Terus di tadi titik 9, 9 ini. scroll paling bawah, Hmm, Untuk ada Google Ads. Sync in. titik ini. Oh, akun Google Ads Google baru Ads ya Mas? baru. Ya, Mhm. buat kampanye pertama, diisi Nah, kan namanya. kita ada banyak skema ya Mas di training kami itu. Jadi untuk nama bisnis di sini tuh per skemanya ya Mas atau gimana? Jadi ini hanya untuk penamaan akun bisnisnya aja. Semisal Oh, nih, akun akun bisnis apa ya? bisnisnya PT PT Bara Surabaya. Nah, itu kan, Oh, oh ini dari untuk penamaan aja sih buat kita oh iya. tahu. Pak. Oh, belum. Misalnya. Belum. Kayak gini Oke. ya Mas. Yuk, Oke. Nah, untuk website yang dikaitkan ke sini itu website brandingnya atau nanti website untuk promosinya itu ya Mas yang nanti kita banyak spam itu. oke, jadi kalau saran dari saya, kalau ada dua website, sudah ada website untuk branding dan untuk yang untuk jualan gitu. Jadi Oh, semisal jasa jasa sertifikasi BNSP. Nah, itu kan nanti URL-nya kan juga sesuai, kata kuncinya sesuai gitu. Kalau sekarang belum ada, ya pakai yang ada dulu aja. oke. Tapi lebih bagusan yang pakai buat untuk Oh, jualan. iya. Oh, iya. Ya Mas, Ya, sudah. berikutnya. Oh, ini langsung berikutnya. Ini nggak perlu dicek. Nggak usah, nggak perlu. Udah, lewati. Lewati. Eh, Kembali, lewati. lewati, lewati lagi, Oh, ini. Oh, ketutupan tadi Mas. Enggak ya. lalu lewati. Lewati lagi. Ini juga ya. Ah, keluar dari pembuatan kampanye. Oke. Oke. Bayaran. Jadi kenapa kita lewati terus? Karena tujuan Hmm. kita itu mau bikin akun iklannya dulu, gitu. Sama Google pasti kalau bikin akun iklan disuruh langsung bikin kampanye. Nah itu bagi pemula itu sangat membingungkan ya. Jadi kita bertahap dulu. Jadi pembuatan kampanye dulu, pembuatan akun iklan dulu, baru pembuatan kampanye. Nah ini diisi dulu. Berikut lanjutkan aja. Sudah sesuai. Lanjut. Ini. Plus. Nah, ini mau pakai organisasi. Kalau pakai organisasi itu harus menyertakan NPWP perusahaan, gitu. Kalau dia perorangan itu harus NIK kita sebagai advertisernya, gitu. Jadi boleh nih mau pakai yang organisasi atau yang perorangan. Kalau organisasi harus menyertakan NPWP.
Kalau perorangan harus menyertakan NIK kita. Gitu. Oh Kalau iya, pakai perorangan boleh, organisasi juga boleh. Yang siap aja gitu. oke. Namanya disesuaikan aja. Nah, kalau untuk nama akun ini kita formatnya pakai yang username yang sebelumnya di sesi satu itu dijelaskan tidak, Mas? Yang harus ada kata Kalau kuncinya itu. enggak, ini penamaan untuk akun iklannya. Gitu. Oh, Ini kan jadi ada tidak tulisan perlu nama. ada. Ya, ini nama resmi. Nah, nama resmi ini adalah nama eh, seperti di KTP gitu. Oh, oke. Jadi ini istilahnya buat profil pembayaran, buat ngirim-ngirim pajak dan lain-lain. Kalau Oh, teman-teman keberatan dengan perorangan bisa pakai PT-nya aja, bebas sih. oh yes. Nah, kalau perorangan harus pakai Hmm. NIK teman-teman itu. Gitu. Oh iya, udah. Jadi untuk namanya pakai Mau ini aja. alamatnya sesuai. Tapi Mas, untuk profile ini nanti bisa diedit lagi nggak ya? Di mute Mas. Maaf. Kalau diedit tidak bisa, bisanya itu ditambahkan baru. Oh, nggak bisa ya. Hmm. Kalau semisal ini eh, buat belajar aja, Hmm? nggak Oh, apa-apa. Nanti oh iya. disempurnakan lagi. Ya. Tapi harus lengkap ini, soalnya kalau ini Hmm? profil pembayaran, ini Hmm? harus sesuai dan lengkap sesuai dengan apa ya, identitas yang berlaku di negara tersebut. Gitu. Jadi alamatnya sesuai, kota, provinsi, dan kode pos. Nanti jika dari PT Bara itu keberatan untuk melihat NIK atau NIK, NIK atau NPWP bisa di stop screen dulu, nanti diisi secara manual gitu. Bentar. Bentar. Ini pakai data saya dulu aja. Gimana? Nah, iya, sebentar ya Mas. Oh ya, diisi Oh, dulu ya. ya. Sudah Mas. Oke, yang biru coba diklik, tambahkan informasi pajak. Nah, ini NIK, sih batal dulu. Nanti biar tahu dulu batal. Oh, batal dulu. Ya, batal dulu. Metode pembayarannya nanti diklik. Nah, ini mau pakai transfer uang, GoPay atau kartu kredit atau debit. Oke. Oke Transfer aja uang ya Mas. dua aja. Oh, Transfer uang. Ha. udah. Oke, saya menyetujui. Tidak semua.
panduan, tips, Ini kirim. Nah, biasanya ini akan tidak terpublish karena NIK-nya kosong. Coba kirim aja. aku nggak ini mas. Nggak Iya, respon. nggak respon. Oh, karena ini ya, Ya, jadinya harus diisi harus dua. diisi NIK-nya. Atau diisi dua aja kali Boleh ya. di stop dulu nggak apa-apa kalau terlalu privasi. Oke, sebentar. Itu ada ada notif ini mas. Gimana? Coba muat ulang aja. Oh, iya. Oke. Kirim. Bentar, belum dibentuk. Oke, itu klik lengkapi aja. Nah, ini itu kan Citibank ya. Citibank nanti akan transfernya kalau apa-apa kirim ke rekening Citibank gitu. Ada beberapa teman-teman yang ikut pelatihan dia ya orang keuangan finance. Lu mas ini Citibank wis nggak ada loh. Nah, kita mau gimana lagi orang Google-nya itu kerjasamanya lewat Citibank ya. Gitu. Jadi ya wis kita lakoni aja pakai Citibank. Nah, itu kalau manual transfer ya teman-teman ya. Kalau GoPay, nah itu mudah aja, cuma masukkan nomor telepon, verifikasi dan lain-lain. Kayak ya kayak top up. Nah ini stop apa kalau yang pilihan pertama klik tidak, stop. Lalu pilihan kedua, ya kami membayar Google Ads secara Izin mas, kalau akun Google Ads ini bisa dinonaktifkan nggak ya nanti? Atau dia tetap aktif sih? kalau akunnya kalau nggak dipakai ya nggak aktif gitu. Kalau kampanyenya kampanyenya itu bisa dinonaktifkan dan diaktifkan. Selama kampanyenya itu non aktif, akunnya otomatis akan non Oke, sudah mas. dari cukup ya. Nah, kita di sini mau bikin kampanye baru. Nah, ini mau bikin kampanyenya pakai akun saya atau akun teman-teman, terserah. Hmm, boleh pakai akun saya mas? Boleh. Jadi biar benar-benar apa ya, terjun langsung lah, biar tahu. Itu nanti kalau ada kesulitan baru saya koreksi. Sudah, mas. Oke, kalau mau bikin kampanye itu ada tombol ada tombol plus dan buat. Nah, itu diklik aja plus eh,
Oke, namanya Kalau nama bisnis, eh, nama bisnisnya samakan kayak yang di awal tadi aja. udah mas, langsung yang berikutnya ya. Ya, berikut. Sebentar ya. Oke, jadi kalau orientasinya itu penjualan, nah, kita kan mau beriklan itu kan tujuan akhirnya kan jual beli loh. Ada yang membeli produk kita. Nah itu orientasinya ke penjualan gitu. Jadi penjualannya diklik, terus prospek itu hanya mendatangkan lead. Tak jelaskan di atas. Nah prospek ini hanya mendatangkan lead atau mendatangkan orang yang menghubungi tok, tapi belum pasti untuk membeli gitu. Jadi cuma tanya-tanya tanya-tanya aja lah istilahnya. Lalu ada traffic, traffic itu sih klik WA, klik website kita. Jadi kalau mau meningkatkan link klik di WA kita, nah traffic situs itu menargetkan orang yang suka baca, gitu orang yang suka baca gitu. Lalu kalau promosi penjualan itu menggunakan eh, yang dipasarkan adalah aplikasi gitu. Misal saya punya aplikasi keuangan nih. Jadi yang saya promosikan adalah saya menggunakan target adalah promosi aplikasi. Kalau awareness itu hanya brand aja, enggak ada penjualan. Nah, kalau promosi dan kunjungan itu lokal ini biasanya Google My Business. Kalau yang buat kampanye tanpa panduan sasaran, ini jangan ya teman-teman. Jadi saran saya gunakan yang penjualan. Itu. Uh, Lalu scroll bawah, sebentar. Scroll bawah itu ada pilihan lagi. Pilihannya adalah ada penelusuran, performa max, display, shopping, video, peningkat permintaan. Jadi kalau teman-teman itu maunya itu eh, di Google penelusuran itu digunakan yang paling kiri yaitu penelusuran gitu. Kalau Performa Max, Display dan Shopping itu biasanya muncul di eh, Shopee, Tokopedia, Tokopedia dan sejenisnya gitu. Kalau video, nah ini video YouTube gitu. Jadi eh, iklan kita akan tayang di YouTube. Jadi pakai yang penelusuran. Lalu kunjungan situs. Kunjungan situs adalah website kita. Ya, itu kan tadi sudah diisi. Langsung sasaran beli, scroll bawah ada nama kampanye. Nah, nama kampanye ini disesuaikan produk apa yang mau kita pasarkan gitu. Tadi kan ada penamaan bisnis. Lalu kita di sini ada nama kampanye. Nah, kampanye bisa disesuaikan, misal pembuatan sertifikasi BNSP atau ya seterusnya. Ini boleh. Setuju dan lanjutkan. Kalau untuk nama kampanye kampanye ini ada ketentuannya tidak ya mas? Bisa diulangi untuk Kalau untuk nama kampanye ini ada ketentuannya tidak ya mas? tidak untuk Berapa kampanye banyak? itu hanya untuk apa ya monitoring atau profiling kita. Ini kampanye ini bahas tentang apa sih, ngiklanin apa sih gitu. Oh iya.
Oke, lanjut ke bidding adalah konversi. Nah, eh, target biaya pertindakan itu jangan data untuk apa ya? eh Pokoknya jangan untuk target CPA itu adalah pembatasan gitu, batasan. Jadi jangan dikasih target dulu lah. Kita mau apa namanya? Banyak baru diterapkan target CPA. Nah, ini sudah di defaultkan aja yaitu ada konversi lalu jadi mau yang apa mau yang konversi nilai konversi klik atau pangsa tayangan kalau saya pakai yang konversi gitu kalau klik kan aja klik aja kalau pangsa iklan kan eh, tayangan aja gitu jadi tujuannya fokusnya itu mau kemana sih mau ke closingan atau mau ke klik atau mau ke tayangan gitu nah untuk bidding ini ada yang ditanyakan enggak mungkin cukup jelas ya soalnya kan bahasa Indonesia juga sih kalau dari pakai yang konversi kalau sudah berikutnya. Sebentar Mas, saya masih kurang paham soal ini. Jadi maksudnya kalau konversi ini targetnya supaya nanti si konsumen kita tuh ngeklik dan melakukan pembelian gitu ya Mas. Nah, konversi bisa dibaca ya. Konversi adalah tindakan di situs aplikasi atau toko yang Anda tentukan. Jadi, ketika di website kita itu ada tombol WA. Hmm. Nah, kita menargetkan orang yang ngeklik tombol WA tersebut. Oh. Itu. Nah, itu konversi. Kan itu ada juga klik aja. Nah, ada juga Yang yang nilai konversi, tayangan aja gitu. kalau Jadi, yang nilai konversi ini gimana? oh, jadi kalau nilai konversi ini pakai yang target CPA gitu, nilai konversi. Jadi semisal nih saya mau nilainya itu di bawah 16.000. Misal satu klik itu nggak boleh di atas 5.000, nggak boleh di atas 10.000. Nah Oh, itu jadi pakai rendah. yang nilai konversi Oh, oke, oke. gitu. Satu kali klik. Nah, kalau yang klik ini, maksudnya yang klik iklan kita saja gitu, nggak nyampe ke Benar. advertising Jadi gitu. orang yang klik aja. Mm. Jadi ya Nah, bisa kalau kalau saya nggak maksimal nih kalau diklik. mm. Soalnya kan ya konversi kan klik. Oh, iya, oke. Kalau ini hanya tayang saja gitu ya, Ya, tanpa jadi ada. kayak Mm. awareness lah kurang lebih. Jadi Mm. tayang-tayang aja. Oh, iya, oke. Sudah, Mas. Ini di checklist. Centang aja, centang. Optimalkan kampanye untuk mendapatkan pelanggan baru. Scroll bawah lanjutkan. Ini pakai bid tinggi dulu. Bid tinggi ya sama seperti nilai konversi tadi. Jadi kamu mau menargetkan tinggi apa rendah gitu. Nah ini pakai default aja. Ini sama Ya. kayak target konversi tadi atau target CPA. Sudah ini Mas berikut saja. Sudah berikutnya. Nah ini di rekomendasi dari Google itu dicentang semua aja untuk jaringannya. Jadi dimaksimalkan oleh Google sendiri. Nah lanjut ke bawah ada lokasi. Lokasi ini ada beberapa. Top atas agak ke atas. Oh, nah, lokasi kalau semua negara dan wilayah otomatis semua seluruh Indonesia. Nah, kalau Indonesia berarti diklik Indonesia aja. Nah, kalau ada mau memasukkan lokasi-lokasi tertentu, itu pakai yang masukkan lokasi lain. Nah, itu dimasukkan semisal. Kan tadi Nah, ini bisa disertakan, semisal Bandung disertakan, dikecualikan dan sekitar. Nah, kalau disertakan itu otomatis iklan kita akan tayang.
gitu. Kalau dikecualikan, jadi wah saya nggak mau nih iklan saya itu tayang di Kabupaten Bandung, ya klik aja yang dikecualikan. Kalau di sekitar adalah radius. Nah ini bisa dicoba. Kalau tadi yang sertakan ini gimana? Sertakan itu ada lokasi yang iklan kita mau Kita tayang. tuju gitu. Benar. Kalau saya mau Hmm. tampil di Bandung ya diklik disertakan. Kalau saya nggak mau iklan saya Bandung, maksudnya. di Bandung Barat, klik yang. Ini untuk penentuan lokasi bisa lebih dari satu lokasi ya, Mas? Boleh, boleh saja bisa lebih dari satu. Hmm. Kalau untuk jangkauannya ini memang udah ditentuin dari sana ya, Mas? Gimana? Untuk banyaknya jangkauannya ini. Agak putus-putus. Untuk banyak jangkauannya ini emang sudah ditentukan dari sananya ya? Oh, untuk jangkauan, ya ditentukan. Heeh. Jadi ada estimasi ada 13 juta orang yang melihat. Itu estimasi ya. Gitu. Ini masih untuk di daerah Bandung. Benar. Sudah, Mas. Oh, berarti sudah. Penempatan. Kalau kayak gini boleh gak ya? Karena kan ini lokasi Bandung luas ya, Mas. Nah, Jadi itu saya ada masih kecamatan. Kalau mau ya. menargetkan kecamatan, kota, kabupaten, itu bisa-bisa aja. Nah, itu ada Oh iya. Oke. Oke, terus bahasa itu bahasa yang pakai apa namanya HP, bahasa device-nya gitu. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Jangan Indonesia. Setelah ini berikutnya aja langsung pencocokan kata kunci. Oke, scroll bawah. Nah, ini kata kunci. Masukkan kata kunci. Nah, kata kunci ini kata kunci yang mau kita targetkan, teman-teman. Jadi, semisal, nah ini kalau sudah memasukkan websitenya pasti ada rekomendasi dari apa namanya Google itu sendiri. Nah, ini disesuaikan aja yang mana yang bisa kita eh, teman-teman apa namanya apa namanya proses itu dicari aja. Semisal training ini masuk apa enggak, sertifikat ketiga ini masuk apa enggak, kalau enggak masuk dihapus saja gitu, disesuaikan aja gitu. Training ketiga atau semua bisa kita layani, nah itu disesuaikan aja. Ini cara ngapusnya gimana ya? Apa? Cara nambahkan. Oh, enggak. Dihapus aja kayak ngetik Oh, manual aja. langsung aja ya. Oke. Ya, Hmm.
Oke, kalau eh, ini buat contoh aja, nanti bisa dimasukkan secara manual aja sih. Dimasukkan secara di luar iklan ini juga. Nah itu yang pelatihan P3 dan seterusnya itu apakah eh, bisa dilayani apa enggak? Dihapus saja yang enggak bisa Bisa dilayani. Mas. Ada. CV Bara itu pelatihan TOT Ini ada. Oh, iya. Ini ada semua Mas. ada ya? Pelatihan TOT itu ada ya? Skill Oh, online ini. Ada Mas. ada ya? Oke. Human resource juga ada ya? Um, sudah Mas. Kalau udah scroll bawah. Udah ini udah. Oh, ini. Mas. Eh, Nah, itu untuk scroll bawah, bawah lagi. Nah, itu masuk ke judul. Judul. Scroll bawah lagi. Scroll bawah, sampai ada tulisan judul. Oh, nah itu judul. Itu adalah judul yang tampil ketika iklan kita tayang, gitu. Jadi bisa isi dulu, misal jasa pelatihan BNSP termurah berpengalaman. Nah, itu dimasukkan ke situ maksimal 30 kata, lalu bisa apa namanya pakai bebas lah, gitu. Jadi nanti itu akan tampil. Ini juga. Training apa gitu. Sertifikasi Ben. Bisa diisi dulu sampai minimal 3 gitu. Bisa training Hmm. BNSP atau sertifikasi profesional bebas lah. Nanti akan Sorry, Mas, bener apapun. Kasih tangan, sekarang juga kayak udah bayar, udah apa-apa. oke, bisa scroll paling bawah. Nah, ini kan minimal ya. Jadi kita apa namanya? Contoh minimal aja nanti bisa ditambahkan sampai dengan 15 judul. Tuh. Nah, itu kan judulnya buat akan tak tunggu enggak apa-apa mumpung lagi pelatihan gitu. Kan cukup. Oke, langkah selanjutnya setelah setting judul, kita mau setting deskripsi. Nah, deskripsinya itu maksimal 90 kata, gitu. 90 kata dan bisa bisa pakai hashtag, tapi jangan terlalu banyak ya. Kayak nggak boleh tanda seru juga terlalu banyak itu nggak bisa. Karena itu masuknya ke overclaim.
boleh diisi semisal jasa pelatihan BNSP, BOP, pokoknya kalau di judul itu kan enggak semua bisa apa ya tersampaikan. Nah nanti eh, di deskripsi itu disampaikan semua. Semisal paling murah hanya dengan 1 jutaan dan seterusnya gitu. Nah ini bisa panjang. Ini berarti semisal hanya lewat Zoom dapat sertifikat BNSP. Nah, boleh. Hmm. Ini kayak Mbak Fadila ini eh, apa namanya? Anak marketing ini. Apa admin? Iya marketing mas, Nah, konten creator. wis dari apa namanya? Kata kuncinya, value-value-nya wis Oh, sudah enggak berhari-hari ya kayak gini kan. Nanti itu tampilnya di mana aja. Nah, new tab. Coba jasa santet. Jasa santet. Nah, itu kan sekarang santet itu sudah pakai Google Ads loh. Kita termasuk tertinggal ini. Enter langsung. Nah, scroll bawah, wah nggak muncul ini. Nggak muncul di Chrome ini. Coba scroll bawah. Biasanya di paling bawah biasanya. Apa ini pakai adblock ya? Enggak kan? Coba pendirian PT, jasa pendirian PT. iya. eh, Jasa pembuatan PT termurah. Nah, itu settingnya itu di judul. Judul yang 15 tadi tuh, yang 30 kata. Nah, nanti tampilnya kayak gitu. Oh, Jasa pembuatan PT murah, paket lengkap langsung beres. Semisal hanya 2 jutaan dapat sertifikat nah gitulah. Jadi marketingnya jangan di situ. Nah, kalau deskripsi itu yang bawahnya yang kecil warna hitam buat PT resmi proses kilat layanan ahli. Nah, itu. Nah, oke. mungkin Berarti nanti yang ditampilkan di sini deskripsi yang paling pertama ya ya. mas? Karena kan Ya, tadi ada banyak nanti tuh. bisa setting mana deskripsi yang mau kita tampilkan itu bisa setting gitu. Nah, untuk yang deskripsi ini tampil di mana, sudah tahu ya. Balik lagi Ya, ke Google Ads. oke. Nah, kalau mau diperbaiki lagi untuk judul dan deskripsinya boleh banget gitu. Sama pin yang di deskripsi kotak deskripsi, kotak Ini. deskripsi. Nah, scroll bawah dikit, Oh, scroll bawah kemanapun dan kapanpun, coba kursornya ditaruh di situ. hmm. Nah, itu Ini. di sisi Oh, kanan ini ada itu untuk mana yang dipin, klik pin. Nah, itu ada urutannya yang tadi jenengan tanyakan. Jadi ada 2 urutan, urutan pertama dan kedua. Kalau nggak disetting itu begitu juga judul. Judul juga bisa untuk apa namanya dipin juga. Semisal nih judul saya mau judul pertama saya mau ini. berarti yang Kalau saya yang tak pin judul eh, ini juga sama ya mas? itu Judul nanti sama di deskripsi setting yang di ini. asset nanti Oh beda setelah lagi. Oh, oke. itu juga bisa di review. Pratinjau lah. Terus terus terus. Nah, itu pratinjaunya Yang itu. mana info? Oh ini Yang bawah bawahnya ya. nah, ini. Oh, oke. Nah, tampilannya kayak gitu. Sudah paham ya? Ya, Scroll sudah. bawah, scroll bawah. Terus verifikasi dulu. Verifikasi 3 hari. Terus scroll bawah. Nanti kalau mau diverifikasi langsung verifikasi aja. Scroll bawah, terus 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 secara manual. Tujuan kita hanya untuk biar bisa terlebih dulu. Itu nanti bisa disetting. Lalu berikutnya, nah anggaran.
ini bisa disesuaikan. Nah, untuk pertama 100.000 agar bisa terbit atau dicoba dulu gagalnya. Sengaja 500.000 scroll bawah nanti bisa diedit berikutnya. Kan kalau perpanjangan jadi tanggal 22. Tahu ya, tinjau scroll bawah sudah muncul apa Jadi dua belum. itu di tanggal 13 sama 22 ada yang jalan rombongan ada namanya Yang mana, Mas? yang perpanjangan. Silakan dipublikasi, diklik. Berikutnya scroll bawah, uji koneksi, scroll bawah. Saya melakukannya nanti. Si kiri, kiri. Saya melakukannya nanti. Scroll bawah, bawah, bawah. Lanjutkan ke akun Anda. Sisipkan tag Google Anda nanti. Coba di kampanye. Kiri, kiri ada tulisan kampanye. Kanan, dikit. Oh, bawah. Kampanye. Kampanye lagi. Scroll bawah. Oh, nah itu ada anggaran. Anggaran diedit dulu, 20.000. Di kanan ada pensil. Oke. Coba batal dulu. Batal. Di refresh dulu. Perbarui. Nah, ini eh, dapat warning. Ini akunnya ditangguhkan ya. Nanti hubungi admin aja. Nanti bisa di approve lagi. Tapi tadi masukkan NIK-nya itu NIK beneran atau NIK dari Google? Nika benar. Oh Nika ya. saya. Jadi hubungi kami aja nanti biar di review dulu sama Google-nya. Gitu. Nah, ini Di sini. pembuatan kampanyenya. Nah, kalau dimatikan itu di tombol hijau diklik edit lalu di jeda. Jadi dia nggak spend, nggak keluar apa namanya? Oh nggak bisa ya. Coba oh ini harus dihubungi kami dulu sih. Harus di review dulu sama Google-nya. Coba hubungi kami, nanti akan dilihat dulu sama kanan atas dihubungi kami. Di atasnya tampilkan 30 hari terakhir warna merah. Respon Di refresh dulu. sudah, Mas. Ya, dilihat dulu. Masih muncul enggak pemberitahuan? Kami coba ditunggu aja sampai muncul bar di sisi. Tadi. Ajukan banding. Apa tadi salah masukin nick itu ya? Apa? Apa tadi salah masukin
nik gitu ya. Ya Takut kayak ada yang tipu nih. iya kayak gitu sih. Nah nanti ini eh disilang aja nanti di apa namanya dengan apa namanya cek lagi karena kan itu benar pakai ya NIK dari Google. Ya namanya nik dari orang lah nik orang langsung tak pakai itu nggak bisa Hmm. batal. Untuk cek Gak apa-apa ini masih itu, bisa kok. Masih bisa di apa namanya oh dibanding ya, silang aja. Nanti kalau banding caranya seperti itu ya. Hubungi kami lalu oh ajukan ya. banding. Silang aja bantuan cepatnya. Nah, kita masuk Hmm. ke alat. Di Apa? kiri Alat. kiri ada alat gambar kunci sama palu. Oke. Nah, ini yang namanya Google Keyword Planner. Nah, tadi kan tadi dari Google Keyword Planner-nya langsung. Nah, ini masih loading ya. Oke. Nah, ini temukan kata kunci. Nah, ini tak tunjukkan gimana sih cara riset kata kunci. Nah, masukkan kata kuncinya di sini. Atau kita mau riset apa namanya domain atau halaman atau website kompetitor itu juga untuk riset kata kunci. Mulai dengan situs untuk riset website gitu. Bisa dimasukkan. Bolehlah, terserah lah yang sesuai. Ini kata kunci ya, Mbak? Kompetitor ya? Mau coba yang kompetitor. Nah, untuk riset kata kunci, riset Kalau website ini, itu bukan ditaruh bawah, tapi di kanan agak kanan itu ada tulisannya mulai dengan situs. Yang sebelahnya scroll atas, terus scroll atas. oh Nah, ini. itu ada mulai dengan situs. Oke. Nah, itu yang dimasukkan, lalu dapatkan hasil. Scroll bawah. Nah, itu kata kunci yang dipakai kompetitornya. Nah, itu bisa digeser. Emang tampilannya kecil kayak gini. Aku Iya ya, nggak bisa nah ya, dikebawain mas. emang kayak kecil kayak gini. Emang nggak tahu ya kenapa ini. Apa jadinya? Warnanya gimana? Coba tombol biru itu apa? Oke. Batal. Iya, nggak bisa dikebawain. Zoom sama eh, ya apa namanya aktivitas. Nah, ini ada training online kok enggak atau enggak, lalu ada bid atas dan bid bawah. Bid atas itu adalah harga maksimal, bid rendah adalah harga minimal. Gitu. Jadi kalau mau training online, nah kita harus siap satu kali klik itu sebesar 1.700 minimal. Itu minimal. Gitu. Jadi eh, saran dari saya kalau mau riset website itu pastikan website itu pakai Google Ads juga gitu. Jadi kita tahu oh website ini menggunakan Google Ads. Jadi saya tahu gitu. Lalu kita masukkan juga kata kunci yang mereka gunakan ke apa namanya iklan kita. Gitu. Sudah tahu ya untuk kegunaan. Oke. Lalu sekarang ke Ntar mas mau tanya mengenai yang bid ini, bid halaman ini. Maksudnya setiap kali orang ngeklik, satu kali klik itu biayanya segini gitu mas? ya Atau bid gimana? halaman bagian Oh, atas atau rentan bawah, hmm. rentan rendah. Nah, itu kan ada 87. Berarti minimal eh, saldo kita akan keluar 1.500 ketika orang ngeklik workshop online. Gitu. Paling tinggi adalah 6.000. Oke. Bisa saja trafficnya tinggi, terus persaingannya tinggi. Nah, itu harga kasar juga. Nah, ini kan rentan aja dari atas ke bawah, eh, rendah atau dari rendah ke atas. Itu aja sih. Berarti kata kunci yang kita pilih ini yang persaingannya rendah gitu mas atau gimana? Persaingan rendah. Kalau mau tinggi ya enggak apa-apa sih. Tapi itu ada persaingan Hmm. tinggi 2.000 sampai 15.000, Pak. Itu ngeklik aja itu, belum konversi, belum ke WA. Paham ya? Bisa tutup. Jadi pakai yang rendah aja, persaingan rendah. Nah, untuk penelusuran bulanan itu ada rata-ratanya yaitu 10 sampai 100 orang per bulan. Ada 100 sampai 1.000 orang. Nah, itu baik juga dilihat di Uber Suggest, tapi harus berbayar.
Cukup jelas atau ada yang Oh, ditambah lagi? sudah cukup jelas, Mas. Sama tadi ada cara yang Oh, satu yang lagi, Mas. menggunakan kata kunci ya. Jadi, Eh, Klik aja di kalau itu template gimana? ya. Yuk, Balik lagi. Temukan kata kunci baru. Nah, itu masukkan kata kunci. Semisal pelatihan sertifikasi PNS. Kata kunci yang mau kita eh, Oh, ini kita, untuk ya kata kunci yang ini kita scroll beli bawah sendiri bukan? dapatkan hasil. Oh, Di bawah ini ada rekomendasi kata kunci lainnya. Training of, sertifikasi training, dan seterusnya. oke, Mas. Sudah. Cukup ya. Langsung balik lagi ke kampanye. Di sisi kiri kampanye, klik. Lalu ke kampanye lagi. Scroll bawah. Kampanye yang aktif diklik. Judulnya. Oke. Scroll bawah lagi. Grup iklannya diklik lagi. Oke. Ya ini ada kata kunci penelusuran. Nah tadi kan yang di pembuatan kampanye tadi kan memasukkan kata kunci yang mau kita targetkan. Itu. Nah ini bisa ditambahkan lewat sini. Kata Nah kunci. harusnya yang tombol plus itu bisa diklik. Coba Yang klik yang tombol plus, yang abu-abu. Harus itu warna biru. udah Gak bisa. bisa ya. Ini. Oh hanya baca di awal. Tidak dapat menambahkan kata kunci. Karena kan tadi yang ditangguhkan cara memasukkan kata kuncinya. Gitu. Oke, sudah ini materi penagihan. Akhir akhir dari apa ya? Sesi ini ada pembayaran. Jadi ke penagihan, cara top up-nya gimana? Lalu ringkasan. Mm-mm. Nah, itu tambah dana. Tuh. Mau pakai apa? Sama sih sama kayak tadi. Transfer uang. Nanti akan muncul Citibank. Ini beda-beda ya sesuai dengan setiap akun beda-beda. Itu dia mungkin di screenshot atau ini modelnya transfer ya teman-teman ya. Oke, silang aja ke kampanye coba ke iklan. Itu ada tulisannya iklan. Mm-mm. Scroll bawah. Eh, di sisi kiri kursornya. Nah, scroll bawah. Nah, lihat aja dulu. Scroll bawah. Nah, ini ada aset. Asetnya diklik. Ini yang tadi saya tanyakan. Ada turunannya itu loh yang di bawah. Oke, masih loading ya. Namanya setlink. Coba ke setlink. Ada tulisannya setlink gambar kunci. Gambar kunci kiri kiri kiri. Oh, nah itu cari kotak setlink. Yang atas kanan. Kanan. Oh, Oh, ini. ya. Plus. Ini. Ya, plus. Nah, nanti kayak gitu. Nah, ini yang saya tanyakan tadi. Nah, ada judul, ada deskripsi. Coba ke jasa pendirian PT. Tab jasa pendirian Mana ya? PT. Yang mana, Mas? Tab atas, atas Yang satu. jasa pendirian PT. Atas, Mana? new tab, new tab. Oh, ini. Nah, jasa tab pendirian PT. Oke. Nah, ini yang jasa PT. Tuh, cukup paham ya? Oke, balik lagi ke Google Ads. Nah, itu ada judul setlinknya, deskripsinya, terus ada URL final. Coba scroll bawah yang jadi kita mau mengiklankan eh, apa namanya? Kita arahkan kemana sih ketika orang klik di copy di paste aja di situ, yaitu websitenya. Jadi ketika orang ngeklik set link itu akan mengarah ke siapa? Tapi pakai wa.me. Tuh. Kalau mau diisi secara apa namanya biar tahu aja, enggak apa-apa. Satu set link lah. Ada 4 lah salah. Nah, ada. Tuh. Kalau sudah tahu ya simpan. Kalau sudah simpan. Kalau ini mau untuk apa ya, Mas? URL settling time. Ini untuk tracking sih ini.
sama aja diisinya. Akhiran nam- websitenya diisi semua. Ini buka buat itu aja, tracking. Ranking berapa banyak orang Biar yang yang klik tahu gitu. yang klik. Ya, Oh, sih penjadwalan aset. Kalau ini bagaimana? itu penjadwalan. Yang setiap Ada hari jadwalnya. jam 00 sampai 00. Kalau saya pakai setiap hari. Oh, berarti untuk penjadwalan iklan itu di sini ya? Eh Nanti di pas sini kita bisa. mengaktifkan, Nah, di sini pas kita bisa. mengaktifkan Terus di itu, kampanye juga bisa. oh, di kampanye itu bisa. Oh, ini. Saya coba batal aja nggak apa-apa. Ini kan udah tahu kan settling gunanya untuk apa kan? Tinggal diisi aja. Saya Ya. sendiri kalau yang sesuai. Mungkin pernah dibantu dengan apa ChatGPT. Nah, batal Oh ya, aja. Mas. Untuk penjadwalan yang di sini tuh ini khusus typingnya atau Ya, penjadwalan iklan khusus semuanya? settling Oh, untuk cyclingnya saja. batal. Berarti nanti dua kali penjadwal gitu, Mas. Ya, Untuk jadi judul utama sama kalau yang semisal settling turunan ini. jenengan itu eh, settingnya teman-teman kan ada dua opsi nih. Jadi ada penjadwalan untuk kampanye, ada penjadwalan untuk settling gitu. Kalau semua diaktifkan secara bersamaan, berarti harus setting dua settling itu bisa. Gitu. Jadi aku iklan aja nih, nggak perlu eh, Oh, settling itu bisa. berarti kalau Ya, yang contoh ini dia dua-duanya dua-duanya ya? jalan. Oke. Nah, kalau untuk penjadwalan yang di kampanye itu gimana? Coba di kiri. Nah ini kalau kiri, terus audio kata kunci kita eh, cek dulu ya, soalnya khawatirnya belum muncul. Coba diklik Yang audio mana yang ini? ya, scroll bawah. Nah ini belum muncul nih. Mungkin karena tadi ditangguhkan itu eh, harusnya ada Oh, itu. dashboard saya. Sorry. Boleh di Boleh, stop Mas. dulu. Nah ini kan sudah selesai nih dari pembuatan kampanye, settling, terus kata kutip penelusuran, terus apa tadi eh, Google Keyword Planner. Ya. Nah ini kan sama nih, sama kayak punyanya teman-teman. Nah ini kalau sudah benar atau sudah akunnya sudah fresh atau bisa dikunci, turunannya ada banyak. Tadi kan cuma eh, kata kunci penelusuran, audien dan konten aja. Nah kalau sudah dibenerin, itu akan muncul di sini ada lokasi dan jadwal. Gitu. Lokasi kayak tadi udah ada sih. Yang belum muncul jadwal iklan. Nah ini tak contohkan kalau tampilannya jadwal iklan. Kalau mau setting jadwal iklan, cara settingnya ini hanya di pensil, pilih kampanye. Nah, kalau saya sendiri pakai yang setiap hari sampai sekarang. Tuh. Tadi apa tadi yang kurang? Jadwal iklan, oke. Lokasi, kalau lokasi mau ditambahkan di sini, pilih kampanye, tinggal masukkan lokasinya, lalu simpan. Untuk pemilihan lokasi yang di awal tadi beda sama lokasi yang ini ya, Mas. Gimana? Untuk pemilihan lokasi yang di awal tadi, Sama. yang tadi kan saya, oh Ya, sama. tinggal mau apa namanya? Mau menambahkan. Mm. Saya mau Oh, menambahkan, misal memasukkan kota Jakarta, ya cara menambahkan kayak gitu. Jadi di audien dan kata kunci pilih lokasi. Gitu toh. Dashboard saya ya. Nah ini ada 85.000. Yang klik ada kok terlalu panjang ya. Bulan ini aja lah. Pasti tinggi. Nah, ada 125.000. Kliknya 68. Konversi yang masuk ke senilai 20.000. Gitu. Sangat-sangat mahal kalau di Google nih. Beda sama di Facebook. Di Facebook itu murah banget. Bahkan ada yang sampai cuma 5.000, 7.000. Kalau mau bikin kampanye baru, ya plus kampanye baru. Gitu. Mungkin dari apa namanya langkah-langkah untuk pembuatan Google Ads ini semua itu sudah tersedia ditanyakan, boleh banget ditanyakan gitu sih.
Gimana? Aman semua, udah paham semua ya. Kalau malu-malu nih chat apa namanya open voice atau gimana nanti ya sama seperti yang tadi siang chat ada selesai ini kan nggak ada apa namanya Zoom lagi ya. Jadi ya tak jawab secara manual. Itu aku bareng dulu. Bareng dulu. Oke, jadi untuk hari ini tuh sebenarnya ini percepatan banget ya, soalnya biasanya itu dua materi ini tuh dilakukan selama 3 hari. Gitu. Jadi ya pasti ada bingung-bingungnya, ada kayak nanti bisa japri aja gitu. Mungkin kalau sekarang nggak paham atau ya nanti kesulitan japri aja atau ke grup langsung. Kalau untuk record nanti dikirim juga ya Pak di grup. Apa? Untuk record Zoom. Record. Oh ya dikirim. Kirim ya. Nanti kemungkinan akan di-upload dulu di YouTube, baru dikirim ke apa namanya di grupnya. Soalnya kalau bikin mentahan juga terlalu besar juga nggak cukup YouTube-nya nggak mau WA-nya itu nggak mau biasanya maksimal nanti video dan apa namanya ada yang ditanyakan lagi nih aman ya atau malah bingung Masih ada Mas. Ini masih ada Mas. isi Cek. putus-putus atau di chat aja wis kalau nggak putus. Cek cek. Oke. Ada Mas? Ada Iya. aman Suaranya aman Mas. jelas. Voice-nya gitu Mas. Oh Iya. analisis kampanye ya oke analisisnya di kata kunci penelusuran. Nah, ini banyak nanti angka-angkanya. Kliknya berapa, iklannya ada nggak yang konversi nanti di sini. Ini analisis setiap harinya ya Mas? Kalau oh, saya Oh, tergantung kitanya ya. Oh. gitu. Cara riset evaluasinya di kampanye, kampanye, judul kampanyenya. Nah, ini dibatasi anggaran. Kenapa? Karena kan traffic itu sudah banyak traffic yang masuk. Nah, ini sebulan lalu. Banyak apa? Yaitu konsultan pajak. Nah, ini ada 4. Gitu. Biaya berkonversinya berapa? Nah, ini mahal banget ini 51.000 itu satu kali mendapatkan 1 lead 50.000 itu mahal banget. Tapi ini juga kita. Tuh. Oleh, mana, Krim? Kita lagi lagi. Ah, wis aman. Nah, itu tadi kalau analisa itu adalah kata kuncinya. Kata kunci ini mendatangkan traffic yang tinggi atau enggak. Nah, kalau enggak di off kan gitu toh. Hanya yang ngeklik tapi enggak. Oke, ada lagi buat teman-teman. Maksudnya sudah cukup ya Mas?
Baik, 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 baik. Kamu mau nanya? Apa ini?